Selamat pagi. Jess, ada komen bagus loh. Ini komen bagus ini ya. Menurut saya ya, menurut kamu enggak ya, enggak tahu saya. Jimmy Adam. Ya, Jimmy Adam. Kolesterol saya 235, tapi HbA1c saya 5,5. Bagus gak, Bang? Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu adalah modal umur panjang. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu modal umur panjang. Bang, tahu enggak? Tahun 2019, ketika koles saya dites itu 285, yang saya rasakan dalam diri saya, karena ketemu sama bertatap muka dengan konsultan, dan kemudian ketika pulang, langsung saya mendapatkan, kalau saya tidak salah, 4 atau 6 OBAT. Salah satunya yang saya ingat sampai sekarang adalah, ada satu yang namanya statin. Ya, ini yang saya tanyakan sama beliau, itu DKTR-nya, konsultannya perempuan itu. Kenapa? Karena ada, menurut ronsen, ada ini, kolesterol tinggi menurut ronsen dan menurut itu darah. Nah, kemudian yang kedua ada prasol. Nah, ini yang saya bingung. Ada 2 ini pasti. 4 atau 6 lah itu waktu itu OBAT-nya itu. Nah, saya tanya itu tahun 2019 ya. Saya kan enggak punya masalah kolesterol. Iya, tapi data di laporan Bapak, kolesterolnya tinggi. Ditunjukin sama saya, ada 285 begitu. Saya mulai kelingan tuh, waduh. Padahal sebelumnya enggak pernah ada namanya masalah saya punya kolesterol. Terus kemudian, saya cocok-cocokin dengan banyak orang bilang, kalau orang yang kolesterolnya tinggi, tengkuknya sakit. Nah, di situ mulai saya mikir, gitu ya. Tapi 4 hari, 5 hari, sampai OBAT-nya habis, itu udah ada perubahan. Nggak ada perubahan, saya ganti lagi DKTR. Nah, dari situ saya belajar sendiri. Ya, kayak saya ini kan orangnya kan, kalau disuruh mencari tahu kan senang banget ya. Adik-adik saya tahu semua tuh. Saya orangnya paling demen untuk cari tahu. Dapat info, cari tahu. Dapat info, cari tahu. Dapat info, cari tahu. Wah, itu saya senang banget. Ya, makanya saya nggak gampang ditipu orang. Walaupun pernah ketipu. Walaupun pernah dibohongi. Nah, sampai akhirnya saya menemukan bahwa kolesterol itu adalah makanan sel saya. Otak itu mengambil 30% kolesterol yang diproduksi oleh liver. Dan yang luar biasa lagi, justru malah yang membawa kolesterol dari liver menuju ke otak dan ke 65 triliun sel tubuh saya, itu yang seringkali dibilang jahat sama orang. Jahat sama mereka, konsultan-konsultan itu. Saya jadi mikir, saya pelajari lagi. Kok bisa? Mereka bilang begini, fitnahnya itu gila banget. Ya kan, LDL kan difitnah menjadi kolesterol jahat. Itu sebetulnya, ya mau gimana lagi, karena kalau enggak begitu kan kamu enggak terfarmasi kan. Kamu enggak bisa di OBAT-in. Nah, dari situlah saya membuang itu. Yang namanya statin itu, saya enggak minum lagi. Nah, ketika saya enggak minum lagi, ada berapa kali cek darah saya, sampai akhirnya kolesterol itu tinggi. 300 berapa begitu. Tapi saya enggak semakin buruk, saya semakin baik. Kenapa? Karena saya melakukan satu aktivitas yang membuat gula darah saya menjadi baik. Apa itu? Saya stop makan malam, karena dulu seringkali kalau udah sore begitu, yang disasar pasti ketoprak, yang disasar pasti nasi goreng tek-tek, yang disasar pasti wedang ronde, yang disasar pasti
cemilan cepuluh ceblas, martabak, pizza, di stop semua. Ya, jadi saya berhenti makan jam 6 sore. Sehingga jam 7 malam, jam 6 sampai jam 7 ini sudah tidak makan. Dari jam 7 start sampai besoknya jam 12. Jam 11, jam 12 saya baru makan. Dan saya memangkas semua yang berhubungan dengan gula. Gula itu karbo. Karbo itu energi, betul. Tapi itu yang menjadi kelebihan di dalam tubuh. Sehingga saya melihat kolesterol saya menggila, gula darah saya tapi turun. Gula darah saya menurun dari waktu itu 300, 28, 27, terus sampai ke 150, sampai ke 140, turun di bawah 150, dan hari ini saya tidak pernah ngecek gula darah, karena gula darah pasti saya ada di bawah, mau sudah puasa maupun sebelum puasa, tidak ada masalah. Kenapa ya? Karena makanan saya terkontrol. Gula darah itu kan naik turun tergantung dari bacot kita sendiri, mulut kita sendiri. Ya, ini pintu gerbangnya di sini. Karena gula darah itu menjadi naik ketika kita makan makanan yang itu yang kamu selalu bilang dikit-dikit makan dikit-dikit nyemil, ganjil perut. Nah, itu kan gula darah itu menjadi naik. Sehingga ketika kamu makan selalu membuat gopoh pankreas. Karena pankreas harus menciptakan atau memproduksi insulin untuk menetralisir itu. Artinya mendistribusikan. Nah, ketika didistribusikan sama insulin, kamu menolak, ototmu tidak makan itu. Kenapa ya? Karena kamu tidak melatih ototmu. Sehingga dititip-titipkan lambat, tapi pasti, waktu terus berjalan, pelan tanpa terdeteksi, 3 tahun, 5 tahun, paling tidak lingkar perutmu berubah 1 cm, 2 cm, 3 cm. Kayak saya terakhir punya lingkar perut, celana yang saya pakai 43, 44, 42. 44 itu terakhir saya pakai, gede banget. Ya, nah, kalau sekarang enak. Sekarang saya 34, ya 33. 34 sekarang udah low grow, harus pakai ikat pinggang. Itu yang terjadi. Gitu. Jadi bukan masalah di kolesterolnya. Masalahnya ada di gula darah. Bukan gula darahnya yang harus dicek. Karena gula darah bisa naik turun sesuai dengan stres kita, kinerja kita. Tapi yang dicek adalah HbA1c-nya. HbA1c 5,5 jos, Pak. Ya, di bawah 6. Di bawah 6, di bawah 5 itu HbA1c-mu bagus banget. Pak, apa enggak kelienan kalau ini? Kan kamu masih tetap makan di jam 1 sampai jam 6 kan? Enggak ada masalah kan? Ya enggak akan masalah keliengan. Gitu. Karena setiap kali kita makan pasti akan ada gula di situ. Kamu makan telur di dalam tubuh ketika dicerna, diserap, maka liver bisa memecahnya menjadi gula. Ada gula yang dipakai untuk energi. Jadi tidak masalah, itu gulanya namanya fruktosa. Nah, kalau di dalam liver itu disebutnya trigliserid. Nah, kalau makan gulanya cukup, tidak akan ada perlemakan hati. Karena apa? Karena liver hanya menggunakan gula itu 100 mg per desiliter. Ya, selebihnya empedu butuh gula. Nah, kalau kamu bisa makan dari sayur udah mencukupi. Kan kamu makan apa tongseng, kan masih ada bumbu-bumbunya, masih ada sayurnya. Itu gula itu bisa dipakai di sana. Jadi tidak berlebih. Itu yang membuat pankreasmu damai sejahtera. Insulinmu tidak euforia gitu. Nah, itu yang baik di situ. Nah, kalau insulinnya terkontrol dengan baik, maka tidak ada masalah asam urat, tidak ada masalah trigliserid, tidak ada masalah kreatinin, karena semua kontrolnya ini. Ya, kamu yang mengendalikan, bukan mereka, bukan dia. Karena kalau dia sama mereka yang mengendalikan, kamu pasti di farmasi.